Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut ya, Chennai Grandmaster 2024 babak kelima. Di babak kelima, ada satu partai yang berakhir menang kalah. Partainya Levon Aronian mengalahkan Maxim Lagrave. Arjun bermain imbang melawan Parham Magsudho. Arjun masih memimpin turnamen ini yang menyisakan satu babak terakhir malam ini atau sore ini kawan, dengan selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya yaitu Levon Aronian. Di tempat ketiga ada Amin Tabatabai dengan 3 poinnya. Tersisa satu babak kawan, masih ada kesempatan tie break bagi 3 pemain ini. Arjun juga harus berhati-hati. Kalau kalah kawan Arjun, kemudian Amin Tabatabai menang, dan Levon Remes juga mempunyai 4 poin yang sama. Apakah ada tie breaks? Kita tunggu saja sore malam ini kawan. Dan untuk game yang akan kita otak-atik ini tentu permainannya Levon Aronian versus Maxim Lagrave. Langsung ke papan analisis. Levon mengawali dengan pion D4, Maxim kuda F6, pion C4, pion G6. Apakah Maxim akan bermain dengan Kings Indian Defense atau Granville Defense? Admin lebih mudah mengucapkan Granville ketimbang Grunfel atau Granville kawan. Nama dari Ernest Grunfel. Lidah orang Jawa, harap maklum ya. Kalian jangan banyak protes. Dulu sempat diprotes dan diajari. Memang lidah admin ini paling mudah yang ngomongnya seperti itu. Harap maklum saja kawan. Tapi cenderung Maxim ini bermain dengan Granville Defense kawan. Dan Levon tidak ingin bermain dengan Granville Defense. Dia bermain dengan anti Granville dengan pion F3. Kalau kalian ingin melanjutkan permainan Granville, tentu dengan kuda C3, hitam akan langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Hitam akan menyerahkan kontrol petak pusat sementara waktu kawan. Dengan langkah pertukaran paling banyak putih akan meresponnya dengan pion C pukul pion D5, kuda ambil balik dan pion E4. Kuda pukul kuda, inilah variasi pertukaran dari Granville Defense. Putih mendapatkan kontrol petak pusat kawan di awal pembukaan, tapi hitam akan mengkonternya nanti dengan pion C5, kuda F6, gajah G7, dan dengan mayoritas pionnya berharap nanti dalam permainan endgame bisa meloloskan satu pion kawan. Pada umumnya seperti itu, paling banyak variasi pertukaran di Granville, tentu variasi yang lain bisa kalian mainkan. Tapi paling umum, paling banyak ya permainannya akan jadi seperti ini. Levon tidak mau bermain dengan anti Granville dengan pion F3, pion C5. Pilihan ketiga menurut engine. Yang paling banyak, yang paling populer dan yang kuat menurut engine adalah pion D5 saat menghadapi anti Granville. Akan jadi seperti ini jalurnya kawan. Pion C pukul pion D5, kuda ambil balik pion E4, kuda B6, ada kuda C3, gajah G7, gajah E3. Perkuat posisi pion D4-nya setelah rokade pendek, putih angkat menteri ke D2 dan rokade panjang di langkah berikutnya. Dengan pion D5 yang paling populer dan yang paling kuat menurut engine, tapi pion C5 memilih bermain seperti Sicilia atau settingan Benoni dengan pion D5. Pion D6. Kemudian kuda C3. Ada pion E6 menantang pertukaran. Ditolak tentu saja pion E4. Dukungan bagi pion senternya dan buka jalan bagi gajah juga segera berkembang. Gajah G7. Ada kuda G ke E2 terlebih dahulu. Kemudian pion A6. Di sini pion A4. Tidak memberikan kesempatan Maxim bermain dengan pion-pion sisi menterinya. Kemudian menteri E7 dan Levon membuka petak pusat dengan pion D pukul pion E6. Ambil balik menggunakan pion F kawan. Tujuannya rokade lajur F sudah semi terbuka sekarang. Tapi kalau kita pemain pos ronda lebih cenderung bertahan ya. Dengan ide ambil balik menggunakan gajah. Gajah langsung aktif kawan menekan pion ini. Dan juga dengan konstruksi pion yang masih solid bisa digunakan raja untuk bertahan. Pemain pos ronda seperti kita memilih jalur aman dan nyaman seperti ini. Tapi lihat, pion kalian di lajur D menjadi pion menggantung. Masalah ini juga didapat oleh Maxim Lagrave. Walaupun mengambil menggunakan pion F kawan, dia masih punya pion menggantung. Mungkin idenya untuk didorong langsung. Tapi karena ada gajah F4, sudah tidak mungkin didorong kawan. Dia memutuskan pion E5 untuk blokade. Kalau didorong sekarang untuk pertarungan di petak D5, ya pion C pukul pion D5. Kalian mau ambil balik di sini kawan, akan putih yang akan dorong pion E5-nya kawan. Nanti baru caplok pion ini. Tidak mungkin jadi pion E5. Nah, gajah G5. Nah, hitam masih mempunyai pion menggantung.
Cukup beresiko pion ini. Kalau sampai jebol kawan, ya hitam akan kolaps lebih cepat. Dan hitam pastinya akan konsen untuk menjaga pion menggantungnya ini. Putih juga akan konsen menyerang pion menggantung ini. Dengan settingan Maroxipin memberikan tempat juga bagi kuda di petak D5. Hitam juga punya pos juga di petak D4. Kita lihat kuda-kuda nanti di petak D4, petak D5. Apakah cukup kuat bagi posisi serang masing-masing? Kuda C6, kuda D5, menteri mundur ke D8, kuda E ke C3. Nah, di sini Levon juga, maksud saya Maxim tidak mau kalah menempatkan kudanya ke petak D4. Saling bersinggungan. Masalahnya kawan, hitam mempunyai pion di sini, putih tidak mempunyai pion menggantung. Ada gajah D3, rokade pendek juga, gajah E6. Siap sikat kuda, tapi masih ada saudaranya kawan. Di sini kuda ke E2, lanjut Levon menantang pertukaran agar tidak ada kuda yang mengganggu. Kuda pukul kuda dipilih oleh Maxime Lagrave. Benteng F7, kuda kembali ke petak C6 merupakan opsi terkuat. Atau sikat kuda juga kawan. Ini opsi terkuat. Agar putih tidak mempunyai kuda yang mengganggu. Dan mayoritas pion kalian kalau diambil menggunakan pion C kawan ya. Berharap ada satu pion bebas. Memang masih ada pion lemah di lajur D. Tapi sudah tidak ada kuda yang mengganggu kawan. Tapi memilih pertukaran kuda pukul kuda E2. Ambil balik oleh gajah. Nah, di sini masih langkah terkuat gajah sikat kuda D5 agar tidak ada kuda yang mengganggu. Memilih benteng F7 terlebih dahulu. Menteri D2 naik aktif kawan bersama gajah menjaga petak A5 dari potensi menteri hitam yang ingin keluar juga. Dan berikan tempat bagi benteng, koneksikan benteng segera menuju pusat, dobling, didobel, bertumpuk di lajur D. Siap hancurkan pion menggantung, pion D6. Menteri F8. Mau kemana menteri ini kawan? Bersama raja kawan. Apakah siap dobrak lajur F? Ada ide pengorbanan kawan? Atau berikan tempat bagi benteng juga segera digeser untuk mempertahankan pion menggantungnya. Kuda B6, benteng D8. Selanjutnya ada benteng AD1. Di sini pion H6, gajah E3. Sikat pion mendapatkan benteng di belakang. Ada benteng C7, pertahankan pion C5-nya. Di sini pion B4, dobrak sisi menteri. Berikan akses bagi gajah kawan di diagonal gelap ini. Kalau ditolak kawan, ya putih yang akan mendahului. Diterima pion C pukul pion B4, menteri ambil balik. Tetap memberikan tekanan bagi pion. Mungkin benteng akan segera ditumpuk kawan. Jebol lajur D. Dan benteng C6. Pion A5. Perkuat posisi kuda. Juga hentikan laju pion B kawan. Agar juga menjadi masalah nanti ke depan. Pion menggantung juga. Nah, pion H5. Kuda D5 menantang pertukaran. Tidak saat ini kawan. Kalau saat ini kalian terima dengan kuda, kena garbuan. Tidak mungkin kalian ambil menggunakan kuda. Menggunakan gajah ini juga akan jadi masalah. Putih akan ambil balik menggunakan pion E. Agar dengan pion C ini benteng tidak bisa bergerak naik kawan. Kalau dengan pion C kawan masih bisa bergerak naik ya. Nah, menggunakan pion E, benteng mundur ke petak C7, jaga pion, maka ada tusukan gajah. Kalau mundur ke petak C8, pion ini jatuh. Pion A5 ini sangat kuat kawan. Coba lihat, pion tidak bisa didorong. Benteng D7 jaga pion. Ada dua pion lemah kawan yang sudah mulai diserang oleh Levon Aronian. Sampai langkah ke-25 ini kawan, Maxim tidak diberikan ruang napas melakukan counter attack. Dalam tekanan Maxime Lagrave. Gajah D3 siap reposisi kawan. Maksud saya ke diagonal terang ini ya. Ada benteng F7. Apakah siap melakukan counter seperti tadi? Ada ide pengorbanan selepas petak E4 ditinggal oleh gajah nanti. Kita lihat. Gajah tetap ke C2 melanjutkan rencana. Raja H7 kawan. Gajah F2. Benteng C8. Ada kuda B6 serang benteng dan juga membuka akses benteng, menekan pion ini lagi. Benteng D8, pion C5 didahului oleh Levon kawan, karena memang untuk saat ini kawan kalau angkat benteng untuk segera dobling, kalau ke D2 ada gajah H6, kalau di sini benteng D3, gajah akan tetap ke petak H6 menunggu benteng segera ditumpuk. Ada ide kawan pengorbanan kuda ke petak G4. Nah, kalau diambil ya putih pertahanannya jebol.
Jadi memang langkah terkuat adalah membuka permainan di sisi menteri. Sudah tidak ada lagi pion yang menggantung di lajur D. Masalahnya ada di sini juga kawan. Nah, pion juga bisa lolos nanti promosi. Ambil balik oleh Gajah Tempo serang menteri. Menteri mojok kawan bersama raja, lagi-lagi ngumpul reunian atau arisan bersama rajanya. Tidak diberikan kesempatan menteri hitam keluar. Benteng pukul benteng, ambil balik. Benteng D1 masih tidak diberikan kesempatan. Menteri G8 ada gajah E7. Tekan kuda untuk mengurangi kontrol petak D5 kawan. Kuda siap lompat atau yang paling kelihatan untuk berikan dukungan bagi benteng untuk menekan menteri ini. Nah, gajah 6 berikan ruang pergerakan bagi raja kah atau menteri kah. Awasi juga diagonal ini. Kuda D5, bagaimana jika sekarang benteng ini mencoba ganggu menteri kawan? Menteri naik ke petak G7, oleh karena itu tadi berikan ruang ya oleh gajah. Menteri bergerak ke petak D6 yang kuat menurut engine, ataupun juga ke C5 kawan, atau juga bermain dengan gajah bergerak ke petak D6 kembali. Tapi memilih dengan langkah kuda, dicaplok oleh gajah, sudah saatnya kawan. Tapi ide dari Levon meloloskan pion. Sekarang dia punya pion bebas di lajur D. Dan lagi-lagi hitam mempunyai pion menggantung di lajur B. Gantian, lajur D hilang, lajur B yang menjadi masalah juga. Menteri C8 jaga pionnya sekaligus mencoba menyerang balik. Baru bisa keluar kawan di langkah ke-36-nya Menteri hitam ini. Setelah gajah B3 persiapan discover pada benteng, di sini ada pion E4. Kalau Stockfish menyukai kuda ke D7. Tapi ide dari Maxim ini juga tidak kalah ciamiknya. Kalau kita tergoda pion gratis ini kawan, masalahnya ada gajah E3 skak. Kalau raja bergerak ke peta F1, maka ancamannya discover kawan. Coba lihat, discover check. Jatuh menteri ya. Kalau bergerak ke peta H1, kuda akan lompat ke petak G4 kawan. Tetap membuat putih akan cepat resign. Berbalik 130 derajat. 180 derajat atau 360 derajat. Jadi ditolak pion gratisnya, dorong pionnya saja ke petak D6 untuk cepat promosi dan discover pada benteng. Di sini ada gajah E3 skak. Mojok saja tak ada masalah kawan. Memilih ke petak F1 ada menteri F5. Nah, Menteri C4 tidak terburu-buru ambil benteng karena pion pukul pion dan selanjutnya discover check kawan. Hilang keunggulan putih. Jadi Menteri C4 terlebih dahulu, ada benteng G7, kemudian Menteri E6 menantang pertukaran, ditolak Menteri B5 skak, blokade gajah C4, Menteri B2, ancaman skak mat 1 laka, blokade dengan gajah E2 dan kuda G8 serang gajah kawan. Tapi selepas gajah F8, Maxim menyerah. Sebentar kawan, mata admin kelilipan. Ya, benteng kena serang gajah. Benteng tidak mempunyai tempat lari lagi kawan. Semua terkontrol oleh putih. Dan kalau dilanjutkan, hitam akan kalah kualitas perwira. Dan putih juga masih punya calon menteri baru kawan di lajur D. Tak perlu kita otak-atik lagi. Sudah tidak ada harapan lagi. Kalaupun kalian lanjutkan pion pukul pion di sini kawan, ya ambil terlebih dahulu. Sudah tidak bisa melakukan counter. Ya kalau kalian ambil dengan gajah, ya wassalam ya. Wassalam, hitam yang menang. Tak perlu kita otak-atik lagi. Oke, itulah kawan permainan dari Levon Aronen versus Maxim Lagrave. Dengan kemenangan ini, Levon menempel ketat Arjun dengan selisih setengah poin. Oh ya, kawan-kawan yang belum pernah mampir ke channel kedua admin, Catur Mini, silahkan kalian mampir kawan. Linknya ada di akhir video ini ya. Bisa kalian ikuti channel kedua yang khusus mengulas game-game brutal ugal-ugalan kawan. Korban sana korban sini. Tentu di awal pembukaan tidak ada analisa alternatif langkah-langkah pembukaan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.